Maka disebutkan di dalam hadis, in asobat husara syakara. Karena kebaikan itu, kata Nabi, jika dia diuji dengan kelebihan harta, diuji dengan kebahagiaan mempunyai istri yang salehah, yang banyak, dan jamilat, anak-anaknya pun banyak, dan wajahnya pun imut-imut, sweet, black sweet ada, black forest juga ada. Alhasil dia menggunakan rasa syukur. Dan di saat datang kepadanya badai yang menerpanya dari kemiskinan, meninggal dari orang-orang yang dia cintai, maka dia bersabar. Nabi kagum dengan ini. Maka disebutkan di hadis, in asobathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asobathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jika orang mukmin ini diterpa oleh kebahagiaan, ujian, kesuksesan, dia mengeluarkan pedang syukur, maka baiklah kehidupannya. Kenapa? Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Maka Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur dari atas nikmatku yang kami berikan, kata Allah, la azidannakum, maka pasti akan memberikan kepada kalian over and over again, more and more again. La azidannakum, pasti kami akan menambahnya. Namun di atas itu Allah mengatakan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Namun jika kalian salah, mengeluarkan malah pedang yang lain bukan syukur, sehingga kalian tidak syukur nikmah menjadi kufur nikmah, tunggu adab Allah yang pedih. Maka di dalam hadis ini yang kami sebutkan tadi dari Suhaib ibnu Sinan, senjatanya kaum muslimin dua, kesabaran dan rasa syukur. Dan barang siapa yang bisa menjaga fitnah dunia, maka dia telah sukses dengan mengeluarkan tadi pedang syukur dan pedang kesabaran. Dan perlu diketahui, fitnah dunia yang disebutkan oleh Nabi tadi yang dimisalkan bagaikan badai, maka pada hakikatnya bukan masalah badai seperti angin tofan. Badai angin tofan mudahlah bagi kita. Kita berlindung di rumah yang terbuat dari beton, alhamdulillah tidak bisa runtuh. Namun yang jadi masalah di sini adalah bukan hanya sekedar badai, fitnah agama. Yang tadinya dia sunnah bisa menjadi kelompok ahlul bid'ah. Yang tadinya dia muslim bisa jadi kafir karena fitnah yang besar. Seperti disebutkan di dalam hadis, fitnahnya bukan hanya masalah angin, tetapi fitnah dunia, fitnah atas agamanya. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam hadis dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kenapa? Yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Kata Nabi, awas, barang siapa yang mampu melaksanakan kebaikan sekarang, laksanakan. Salat berjamaah, menuntut ilmu, apa saja laksanakan now. Kesempatan, opportunity, kesempatan. Karena apa? Fitanan. Dunia ini penuh fitnah. Kakit ilailil mudlim, bagaikan gelap yang merayap. Maghrib, isya, hitam legam, tidak terlihat mana yang baik, mana yang buruk, mana bid'ah, mana sunnah, mana tauhid, mana syirik, tidak diketahui. Kakit ilailil mudlim, seperti kegelapan yang merata. Akhirnya apa? Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiron. Sehingga fitnah itu membuat seseorang mukmin di pagi hari, aku beriman, sholat fajr. Duhur kemana? Mulai ngilang. Asar kemana? Hilang. Maghrib jadi orang kafir. Fitnah yang besar. Dari muslim di pagi hari menjadi kafir. Au yumsi musliman wa yusbihu kafiro. Atau di petang hari dia masih sholat maghrib. Di isya dia masih sholat. Kemudian in the midnight, kemudian fajar dia kafir, musyrik kepada Allah.
Karena apa? Fitnah dunia yang sangat besar. Ini yang ditakutkan oleh Nabi. Maka tadi disifatkan mukmin itu pandai meliuk-liuk dari badai, bukan masalah badai, fitnah agama. Maka di hadis disebutkan, selama kamu ada kesempatan berbuat baik, badiru bil a'mal. Laksanakan kebaikan, sholat jamaah, menuntut ilmu. Jadikan anak-anak kalian belajar di pondok jika ada kesempatan. Ini laksanakan. Kenapa? Di belakang kalian akan ada fitnah yang besar yang bisa menjadikan kalian kufur. Kenapa? Kufur di sini disebutkan di ujung hadis, yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Karena dia jual agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka ini dari sifat yang buruk dari kaum muslimin. Di saat datang fitnah tadi, maka dia bagaikan pohon yang tidak meliuk-liuk seperti bambu. Akhirnya badai datang fitnah yang besar, fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah subuhat dari kelompok ahlul bid'ah. Tidak bisa dia terima dan ditahan, akhirnya dia jatuh menjadi kafir karena menjual agamanya. Dan kita tutup dari faedah hadis ini juga, selain tadi bahwa kaum mukmin bagaikan bambu yang pandai meliuk-liuk dari fitnah, maka bagi kita yang akan didatangi fitnah dan sudah dilewati fitnah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah menjauhkan fitnah bagi kita. Maka barang siapa yang pernah ditempa fitnah dan akan lagi ditempa fitnah, jika ditempa fitnah dunia, dia pilih nih dunia, fitnah semuanya. Dan pilih nih kefakiran, kemiskinan, tapi ujungnya akhirah, maka pilihlah kefakiran, kemiskinan, kesedihan, tetapi bermuara di hari akhirah dengan masuk kepada surga. Pilih itu. Karena dunia yang didatangkan fitnah bagaikan fata morgana, bagaikan oase di padang pasir yang membuat pelepas dahaga. Dalam keadaan kehausan dilihat ada oase. Oase adalah mata air yang mengalir, yang bisa memberikan minuman bagi tunggangan kita dan kita sendiri. Maka itu kenikmatan dunia yang kamuflase, yang fata morgana. Didatangi oase tersebut ternyata hilang. Pindah tempat, kejar lagi hilang. Maka dunia akan mengatakan, follow me and I catch you. Maka ikutilah aku dan aku akan memenjarakan kamu, atau I trap you, akan menjebak kamu sehingga kamu tidak mendapatkan akhirah dan terjebak di dunia dengan kehidupan yang fana. Maka telah datang hadis pujian bagi mereka, orang-orang yang lebih mendahulukan di dalam fitnah itu kepentingan akhirah daripada dunia, maka dibuat kehidupan dunianya menjadi baik, digantikan oleh Allah dari kehidupan dunianya yang dia sabar dalam keadaan fitnah, miskin dan papa. Biarlah aku tegar dalam keadaan fitnah ini, maka akhirnya Allah akan menggantikan dia baik di dunia atau di hari akhirat kelak. Maka telah datang hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dahma, atau dari Abu Qatadah dan Abi Dahma, berkata, telah datang seseorang kepada Nabi dari orang Badu min ahlil badiyah, dan aku mendengar sesuatu dari Nabi. Maka Nabi berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka lan tada'a syai'an lillahi jalla wa ala illa badalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Yang maknanya, seseorang datang kepada Nabi dan Nabi mengatakan kepada orang Badu ini, yang dohirnya dia meminta fatwa tentang ibtila, ujian yang ada padanya, dan dia memilih untuk bersabar. Innaka lan tada'a syai'an lillah, maka sungguhnya jika kamu meninggalkan dari duniamu yang merupakan fitnah, seperti dia bekerja di bank, bahkan dia menjadi mudir bank, mudir dari bank, uang banyak,
dan jaya raya. Namun dia tahu kalau itu adalah dosa dan haram, dosa besar, maka dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan akan jatuh miskin dan papa, maka dia tinggalkan untuk Allah. Dan ini hanya contoh. Permasalahan dunia banyak yang menjadi fitnah. Atau dia misalnya seorang di college, dia kuliah ikhtilat, kemudian bapaknya melarang dia tidak boleh ikhtilat, mondok saja, tidak campur baur laki-laki dengan laki-laki, belajar Al-Quran Sunnah. Maka akhirnya dia sudah hampir mencapai S1 dan S2, dia tinggalkan untuk Allah. Maka apa kata Nabi? Lan tada'a syai'an lillah illa badalakallah bihi ma huwa khairun laka minhu. Maka tidak ada seseorang yang meninggalkan apa-apa yang dia anggap baik tapi ditinggalkan untuk Allah, maka kecuali badalakallah, Allah pasti akan mengganti kamu dengan khairun laka minhu, dengan kebaikan yang lebih baik. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Waqi' Ibnul Jarrah di kitabnya Az-Zuhud dari jalan Waqi'. Hadatsana Sulaiman Ibnul Mughirah, hadatsana Humaid Ibnu Hilal dari Abi Qatadah dan Abi Dahma dari Nabi. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat, Waqi' Ibnul Jarrah Imam, Sulaiman Ibnul Mughirah thiqah, dan Humaid Ibnu Hilal thiqah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran pagi ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Hadis ini yang akan dihafal di hari esok insyaallah.